Konsep kewarganegaraan sering dipahami secara sempit, hanya sebatas status legal yang memberi hak dan kewajiban tertentu, seperti memiliki dokumen resmi dan pastinya membayar pajak. Padahal, kewarganegaraan punya dua dimensi utama sebagai status dan sebagai praktik. Status kewarganegaraan dengan merujuk pada tiga pemikir utama. T.H. Marshall yang mengklasifikasikan kewarganegaraan, Brian Turner yang mengkritisi dan merevisi konsep Marshall, serta Wayne Hudson yang menawarkan gagasan kewarganegaraan diferensial. Teman, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai status-status dalam kewarganegaraan. Nah, di sini kewarganegaraan bisa didefinisikan melalui tiga status utama. Yang pertama, sebagai status legal yang mencakup hak sipil, politik, dan sosial, di mana warga negara dijamin perlindungan hukumnya. Yang kedua, sebagai agen politik yang aktif berpartisipasi dalam sistem politik. Nah, yang terakhir, sebagai bagian dari komunitas politik yang menjadi sumber identitas. Nah, teman-teman, pada awalnya kewarganegaraan di Romawi dibedakan antara dua, yaitu patrisian atau bangsawan dan plebeian atau pengrajin dan petani kecil. Plebeian tidak memiliki hak politik dan hanya diakui sebagai warga negara karena bukan budak saja. Namun, seiring waktu mereka mulai memperoleh hak politik seperti berpartisipasi dalam dewan dan lain-lainnya. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, kekuasaan di Eropa tersebar di antara gereja, suku-suku Normandik, dan istana-istana feodal. Hal ini melahirkan sistem kebangsawanan baru berbasis kepemilikan tanah dan kekuatan militer. Pada era modern, konsep kewarganegaraan semakin terkait dengan hak-hak legal politik dalam negara bangsa. Revolusi Prancis memperkenalkan gagasan kewarganegaraan sosial yang menekankan pentingnya sumber daya ekonomi dan sosial agar warga bisa berpartisipasi penuh dalam rakyat saat ini. Nah, kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mulai bergeser ke arah kewarganegaraan kosmopolitan yang menyoroti hak asasi manusia dan bahkan hak lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang model kewarganegaraan. Nah, konsep kewarganegaraan modern banyak dipengaruhi oleh T.H. Marshall, seorang sosioekonomi Inggris yang mendefinisikannya sebagai status yang diberikan kepada anggota penuh dalam suatu komunitas. Ia membagi kewarganegaraan ke dalam tiga hak utama. Yang pertama, hak sipil. Hak sipil ini ialah hak memberi kebebasan berpendapat, hak kepemilikan properti, dan hak keadilan. Yang kedua, itu ada hak politikal. Hak politikal ini merupakan partisipasi dalam pemilu dan keputusan publik. Yang ketiga, hak sosial. Hak sosial ini merupakan hak jaminan kesejahteraan dan akses terhadap standar hidup yang layak. Ternyata model kewarganegaraan Marshall ini memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama itu menekankan bagaimana kewarganegaraan dalam memperbaiki konflik kelas. Yang kedua, kewarganegaraan muncul sebagai sebuah jalan yang tidak langsung. Yang ketiga, fokus kepada pola ketidakadilan. Yang keempat, berasumsi bahwa hak asasi adalah sesuatu yang revolusioner. Dan yang terakhir itu adalah analisis satu dimensial. Kewarganegaraan diferensial. Wayne Hudson memperkenalkan konsep differential citizenship sebagai pendekatan baru terhadap kewarganegaraan yang lebih luas dan fleksibel dibandingkan dengan konsep tradisional. Menurut Hudson, kewarganegaraan tidak hanya sebatas keanggotaan dalam suatu negara atau komunitas dengan batas yang jelas, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan sosial, budaya, dan ekonomi dalam ranah yang berbeda. Hudson menekankan bahwa kewarganegaraan multiple tidak hanya berarti kewarganegaraan ganda, tetapi juga berbagai bentuk keanggotaan yang dipengaruhi oleh faktor ras, gender, bahasa, agama, dan aspek sosial lainnya. Dengan konsep ini, Hudson menegaskan bahwa kewarganegaraan bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada ranah dan wacana tertentu. Konsep differential citizenship dari Wayne Hudson menekankan bahwa kewarganegaraan tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan statis. Sebaliknya, ia melibatkan kapasitas sipil yang bersifat multiple, yang berarti seseorang bisa memiliki berbagai bentuk kewarganegaraan dalam konteks yang berbeda-beda. Dengan adanya pluralisasi kewarganegaraan, muncul berbagai konsepsi dan logika yang menyesuaikan dengan faktor ras,
usia, agama, gender, serta konteks sosial dan politik. Selain itu, konsep ini juga menekankan post-nationalist citizenship, yaitu bentuk kewarganegaraan yang tidak lagi bergantung pada keanggotaan dalam suatu negara bangsa tertentu. Dalam model ini, individu dapat memiliki identitas kewarganegaraan yang fleksibel, yang tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh